di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang lingkungan manajemen. Lingkungan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan fungsinya, seorang manajer tidak lepas dari lingkungan yang melingkupinya. Perbedaan dan kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap konsep, teknik, dan keputusan strategis yang diambil. Sebagai seorang manajer, tidak harus hanya memperhatikan lingkungan usahanya saja, tetapi harus bisa mengantisipasi lingkungan usaha di luar atau intern. Untuk mencapai tujuan organisasi tidak lepas dari lingkungan ekstern yang terjadi, apalagi bagi organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen. Oleh karena itu, seorang manajer harus memperhatikan dan mempertimbangkan unsur-unsur serta kekuatan lingkungan ekstern dalam setiap kegiatan manajemen. Menurut Robert Wayne Duncan, menganalisa lingkungan internal dan eksternal merupakan hal yang penting dalam suatu proses perencanaan strategi. Lingkungan manajemen juga mencakup semua kekuatan, institusi, dan faktor di luar maupun di dalam organisasi untuk kinerja dan keberhasilan organisasi. Pemahaman mendalam tentang lingkungan ini krusial untuk keberlanjutan dan daya saing organisasi. Halo semuanya, saya Ahmad Aldi Saputra dengan IPM 2505-0018. Izinkan saya memaparkan materi tentang konsep lingkungan manajemen. Apakah kalian tahu apa itu konsep lingkungan manajemen? Oke, kalau kalian tidak tahu, mari simak video berikut. Konsep lingkungan manajemen adalah semua faktor-faktor, kekuatan, dan institusi yang berada di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja, operasi, dan kemampuan manajer dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Manajer harus terus-menerus memantau lingkungan ini karena organisasi adalah suatu sistem terbuka yang selalu berinteraksi dengan dunia luar. Lingkungan manajemen terbagi menjadi dua bagian kategori utama yang saling berinteraksi, yaitu 1. Lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Ini adalah faktor-faktor yang berada di dalam satu batas organisasi dan dapat dikontrol atau dipengaruhi langsung oleh manajemen. 2. Yaitu lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. Ini adalah faktor-faktor yang berada di luar organisasi dan tidak dapat dikontrol langsung oleh manajemen manajerial. Mengapa lingkungan manajemen itu sangat penting? Karena 1. Dapat mengambil keputusan tepat, berarti informasi lingkungan menjadi dasar untuk membuat keputusan yang relevan dan efektif. Yang kedua, yaitu menyusun strategi menggunakan analisis lingkungan, berarti menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan rencana jangka panjang dan memanfaatkan peluang, kekuatan, sambil mengatasi ancaman dan kelemahan yang akan datang. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, dapat beradaptasi dan bertahan. Memastikan organisasi dapat merespon perubahan pasar, teknologi, atau regulasi agar tetap relevan dan kompetitif. Jadi, pada intinya, lingkungan manajemen adalah suatu medan permainan yang harus dipahami manajer agar organisasi dapat sukses dan berkelanjutan, serta suatu manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati atau yang telah direncanakan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal dan lingkungan mikroorganisasi. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor dan batas-batas organisasi yang secara umumnya dipengaruhi oleh kegiatan manajemen. Manajer umumnya memiliki ketingkatan kontrol yang lebih tinggi terhadap lingkungan. 1. Karyawan atau sumber daya manusia, kualitas, motivasi, dan keahlian tenaga kerja. 2. Dewan reaksi untuk perusahaan yang besar, peran pengendalian dan penentuan kebijakan umum. 3. Budaya organisasi, nilai, norma, dan keyakinan bersama yang membentuk perilaku. 4. Sumber daya fisik dan keuangan, peralatan,
kesediaan modal, dan fasilitas operasional. Manajemen juga ada mencakup proses perencanaan, pengarahan, dan perorganisasian dan secara sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini bisa juga mengambil keputusan strategis, pengolahan risiko, dan inovasi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan organisasi. Baiklah, di sini ada juga lingkungan mikroorganisasi adalah faktor-faktor secara langsung dipengaruhi oleh kinerja atau pengendalian keputusan suatu organisasi. Faktor-faktor ini lebih dekat dan lebih spesifik dibandingkan dengan lingkungan makro. Adapun elemen-elemen dalam mikroorganisasi: 1. Pelanggan, karyawan, lembaga keuangan, pesaing, sosial media. Adapun pengaruh dalam lingkungan mikroorganisasi: 1. Pemasukan lokal, misalnya mengandalkan bahan baku atau sumber daya lainnya. 2. Pelanggan dengan deskripsi lokal, misalnya konsumen, budaya, dan tradisi lokal. Persaingan regional, bersaing dengan bisnis lainnya di luar negeri atau di dalam suatu bidang perusahaan. Tenaga kerja lokal, biasanya itu tenaga kerja lokal itu keterampilan khusus dalam menjadi tantangan di suatu tempat perusahaan atau sektor perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pino Saputra Pertama dari Administrasi Publik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam lingkungan manajemen internal. Yang pertama, ada struktur organisasi, adalah mengatur pembagian tugas supaya lebih efisien. Yang kedua, budaya organisasi adalah mencakup nilai, keyakinan, norma, dan praktek yang dianut oleh anggota organisasi. Yang ketiga adalah sumber daya atau SDM, meliputi karyawan yang mencakupi proses rekrutmen, pelatihan, pembangunan, dan manajemen kerja. Sumber daya yaitu meliputi sumber daya uang atau modal yang dimiliki dalam lingkungan manajemen internal. Struktur dalam manajemen lingkungan internal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, struktur posisional, di mana karyawan berdasarkan keahlian. Yang kedua adalah struktur hierarkis, adalah terdiri manajemen tertinggi dan karyawan terbawah. Yang kedua adalah struktur divisional, berdasarkan divisi, produk, pasar, atau wilayah geografis. Yang ketiga struktur berbasis tim, keahlian bekerja sama dalam menyelesaikan proyek. Contoh struktur hierarkis adalah direksi dan CEO. Contoh dari struktur posisional adalah departemen. Contoh dalam struktur divisional adalah produk. Contoh dalam struktur berbasis tim adalah tim proyek. Budaya dalam organisasi adalah lingkungan kerja yang nyaman. Sumber daya dalam manajemen internal adalah SDM, uang, fisik, dan teknologi. Lingkungan eksternal khusus atau sering disebut lingkungan tugas itu intinya adalah hal-hal di luar perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dan bisa langsung mempengaruhi tujuan serta kegiatan perusahaan. Adapun elemen-elemen utama yang perlu kita perhatikan di sebuah perusahaan yaitu ada 5. Yang pertama ada pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen ini adalah orang-orang atau pihak yang membeli dan memakai produk atau layanan perusahaan. Mereka adalah target utama. Contohnya seperti mahasiswa yang membeli kopi setiap hari, itu dapat dikatakan sebagai pelanggan atau konsumen.
Yang kedua, itu ada pesaing. Pesaing adalah perusahaan lain yang menjual produk atau jasa sejenis. Mereka langsung mempengaruhi pasar dan strategi perusahaan kita. Intinya, kita harus tahu apa yang mereka lakukan. Contohnya seperti McDonald's dan Burger King. Sama-sama bersaing untuk mendapatkan pelanggan karena sama-sama makanan cepat saji. Yang ketiga, itu ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang menyediakan segala macam sumber daya seperti data, bahan baku, input kain, dan sebagainya yang kita butuhkan untuk produk dan menjalankan operasional perusahaan. Contohnya, pemasok bahan mentah seperti kain ataupun logam. Yang keempat, itu ada pemerintah. Pemerintah ini adalah instansi resmi yang membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara langsung bisa mempengaruhi perusahaan kita berbisnis. Yang kelima, itu ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini adalah kelompok-kelompok lain yang punya kepentingan spesifik bisa mempengaruhi perusahaan. Contohnya seperti serikat pekerja, asosiasi perdagangan, atau organisasi non-pemerintah. Jadi, singkatnya, lingkungan tugas itu seperti tetangga-tetangga dekat perusahaan yang harus kita ajak interaksi. Karena apapun yang mereka lakukan bisa langsung berdampak ke kita. Lingkup eksternal, lingkup umum. Lingkup umum merupakan lapisan luar dari lingkungan. Dimensi ini mempengaruhi organisasi sepanjang waktu, namun tidak berkaitan dengan transaksi sehari-hari. Dimensi internasional atau interdimension dari lingkungan eksternal merupakan peristiwa yang berasal dari negara asing serta peluang bagi Amerika di negara lain. 1. Saat ini banyak perusahaan harus bersaing secara global. Contohnya adalah Dixon Ticonderoga Co. yang memproduksi pensi menghadapi masalah besar karena meningkatnya kompetisi luar negeri, khususnya dari perusahaan pensi Cina berbiaya rendah. Saat ini sebanyak 50% pensi yang dibeli di AS berasal dari luar negeri. 2. Lingkungan global merupakan lahan bermain yang senantiasa berubah dan tidak sebanding dengan domestik. Berubah dalam dominan internasional dapat berpengaruh besar terhadap lingkungan domestik. Para manajer yang biasa berpikir hanya tentang lingkungan domestik harus mempelajari aturan-aturan baru agar mendapat mengenai barang, jasa, dan ide yang berada di seluruh dunia. Dimensi teknologi dimension merupakan kemajuan ilmiah dan teknologi dalam industri tertentu serta masyarakat secara luas. Dimensi ini telah menyebabkan perubahan besar-besar dan menyeluruh bagi organisasi di seluruh industri. 15 tahun yang lalu, banyak organisasi yang belum menggunakan komputer meja saat ini. Jaringan komputer, akses internet, kemampuan melakukan konferensi video telepon, seluruh mensifik, pager, dan laptop dianggap sebagai peralatan minimum untuk melakukan bisnis. Dimensi sosial budaya, Kultur dimension, mencakup karakteristik demografi, norma, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat tempat organisasi bergerak di dalamnya. Karakteristik sosial budaya yang penting adalah distribusi geografis dan kependataan produk, usia, serta tingkat pendidikan. Dimensi sosial budaya juga meliputi norma-norma dan nilai-nilai sosial. Kembali minat dalam spiritualitas dengan cepat. Hubungan lingkungan dan organisasi. Lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dapat memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda.
yang ditentukan oleh satu tingkat perubahan. Tingkat perubahan mengacu pada seberapa sering dan seberapa cepat lingkungan itu berubah, yang dapat mempengaruhi stabilitas atau dinamika suatu sistem atau organisasi yang ada. Dan ada dua tingkat perubahan. Yang pertama, tingkat perubahan stabilitas. Yang kedua, tingkat perubahan dinamis. Tingkat perubahan stabilitas adalah lingkungan yang relatif stabil, memiliki perubahan yang lambat dan dapat diprediksi. Contohnya kayak industri yang telah mapan dan teknologi yang tidak dapat berubah banyak. 2. Tingkat perubahan dinamis. Lingkungan yang dinamis memiliki perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi. Contohnya adalah industri teknologi informasi atau startup yang terus berkembang. Kedua, tingkat perubahan kompleksitas. Tingkat kompleksitas memang sangat penting dalam menganalisis lingkungan eksternal. Elemen-elemen ini seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum dapat mempengaruhi bisnis atau organisasi. Dan terakhir, manajer menggunakan berbagai alat dan strategi untuk menganalisis dan merespons lingkungan, termasuk analisis SWOT dan manajemen stakeholder. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang sudah teman-teman saya jelaskan. Lingkungan manajemen merupakan elemen kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan sebuah organisasi. Secara umum, lingkungan ini terbagi menjadi dua kategori utama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor yang berada di dalam kendali organisasi, seperti sumber daya manusia, biaya organisasi, sumber daya dan fisik, dan keuangan, serta dewan direksi. Faktor mempengaruhi operasi dan strategi organisasi dan biasanya dapat dikendalikan oleh manajemen. Di sisi lain, lingkungan eksternal terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan makro. Lingkungan tugas meliputi elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi organisasi seperti pelangganan, pemasok, pesaing, serta lembaga pemerintah dan serikat pekerja. Sedangkan lingkungan makro meliputi faktor-faktor yang lebih luas dan tidak langsung mempengaruhi organisasi seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum, sering singkat sebagai PESTEL. Selain memahami komponen-komponen lingkungan ini, manajer juga harus mampu menganalisis tingkat ketidakpastian dan perubahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Lingkungan yang dinamis dan kompleks membutuhkan strategi yang adaptif dan inovatif, seperti analisis SWOT dan manajemen stakeholder, agar organisasi tetap kompetitif dan mampu merespon tantangan dengan tepat. Pada akhirnya, pengelolaan lingkungan secara efektif akan memberikan keunggulan kompetitif dan memastikan keberlanjutan organisasi di tengah ketidakpastian dan perubahan yang terus-menerus berlangsung. Manajer yang mampu memantau, menganalisis, dan menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan akan lebih tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.